nggak sih ngelihat tanaman primalu? Kalau dipegang daunnya bakal muncul. Atau kalian pernah nggak sih ngelihat tanaman yang batangnya tumbuh bengkok? Kira-kira itu semua karena apa ya? Apa tuh tanaman primalu itu emang malu? Atau batang tanaman itu emang bengkok? Enggak ya, itu semua karena iritabilitas. Apa sih iritabilitas? Makhluk hidup memiliki banyak ciri-ciri. Salah satunya adalah iritabilitas atau kemampuan menanggapi rangsangan. Makhluk hidup mempunyai kemampuan menanggapi rangsangan dengan cara berbeda-beda. Begitu juga dengan tumbuhan. Meskipun tumbuhan tidak mempunyai indera untuk menerima rangsangan, tumbuhan juga peka terhadap cahaya, air, dan sentuhan. Menurut pengertian iritabilitas terdapat dua faktor, internal dan eksternal. Apa sih faktor-faktornya? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari tubuhnya sendiri. 1. Hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. 1. Auksin. Auksin berperan untuk mengacu proses pemanjangan dan pembelahan diferensiasi sel. 2. Giberlin. Giberlin berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. 3. Etilen. Berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. 4. Sitokinin. Sitokinin berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merancang pembentukan akar dan cabang tanaman. 5. Asam arsisat berperan untuk proses organogenesis tanaman. 6. Kaloin berperan untuk proses organogenesis tanaman. 2. Zinc. Kelebihannya ujung atau tepi daun akan mengalami nekrotik dan pertumbuhan akar tidak maksimal. Gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna, bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang secepat sesuai dengan periodenya. Dalam molybdenum, jika diberi berlebihan kepada tumbuhan, maka akan mereduksi ion nitrat menjadi ion nitrit. Jika terjadi defisiensi, maka tumbuhan tidak tumbuh teratur. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Nafisi Nugraha dari kelompok 5. Dalam video kali ini saya sebagai bagian dari kelompok 5 akan menjelaskan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan tumbuhan. Yang pertama ada nutrisi. Nutrisi merupakan sumber energi dan bahan baku dalam proses metabolisme tumbuhan. Kualitas dan kuantitas nutrisi dapat mempengaruhi perkembangan tumbuhan. Oleh karena itu, tumbuhan membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida dapat diubah menjadi zat makanan tumbuhan. Yang kedua ada cahaya. Cahaya matahari itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Seperti cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Akan tetapi selain dibutuhkan untuk melakukan proses fotosintesis, ternyata cahaya matahari dapat menghambat pertumbuhan tanaman, di mana cahaya tersebut dapat menghambat hormon auksin. Yang ketiga ada suhu. Suhu ini memiliki pengaruh yang nyata terhadap perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Contohnya seperti padi. Padi yang ditanam pada musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi, akan lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan, yang di mana suhu rata-rata rendah. Hal ini disebabkan semua proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialami tumbuhan seperti penyerapan air, proses fotosintesis,
penguapan, serta pernafasan pada tumbuhan sangat dipengaruhi oleh suhu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya Alden. Yang kelima, air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman. Mengurangi penguapan, kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel.